Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya di rumah? Semoga kita semua sehat dan kuat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Baiklah, masuk materi selanjutnya mengenai aliran filsafat esensialisme bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah esensialisme, landasan filosofis esensialisme, dan pendidikan dalam perspektif esensialisme. Pertama, pengertian dan sejarah esensialisme. Esensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Humanisme merupakan filsafat yang mendasari esensialisme. Humanisme merupakan pandangan yang memberikan reaksi terhadap hidup yang mengarah kepada keduniawian, serba ilmiah dan materialistik. Selain itu, esensialisme dipengaruhi juga oleh filsafat idealisme dan realisme dengan tokoh Plato dan Aristoteles. Jadi, esensialisme seperti halnya perennialisme dan progresivisme bukan merupakan suatu aliran filsafat tersendiri yang mendirikan suatu bangunan filsafat, melainkan merupakan suatu gerakan pendidikan yang memprotes terhadap pendidikan progresivisme. Dalam pemikiran pendidikannya, memang pada umumnya didasari atas filsafat tradisional idealisme klasik dan realisme. Esensialisme ini mengadakan protes terhadap progresivisme. Namun dalam protes tersebut tidak menolak atau menentang secara keseluruhan pandangan progresivisme, seperti halnya yang telah dilakukan oleh aliran perennialisme. Nah, jadi ada beberapa aspek dari progresivisme yang secara prinsipil tidak dapat diterimanya. Mereka berpendapat bahwa ada hal-hal yang esensial dari pengalaman anak yang memiliki nilai esensial dan perlu dibimbing. Karena semua manusia dapat mengenal yang esensial apabila manusia itu berpendidikan. Nah, esensialisme ini menyajikan hasil karya mereka untuk apa saja? Yaitu untuk penyajian kembali materi kurikulum secara tegas. Kemudian membedakan program-program di sekolah secara esensial, lalu mengangkat kembali wibawa guru di dalam kelas yang telah kehilangan wibawanya oleh progresivisme. Tujuan umum aliran esensialisme adalah membentuk seseorang yang berguna dan berkompeten. Isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mampu menggerakkan manusia untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. Kurikulum sekolah bagi esensialisme analog dengan miniatur dunia yang bisa dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, dan keagungan. Oleh karena itu, dalam sejarah perkembangannya, kurikulum esensialisme dipengaruhi oleh filsafat idealisme dan realisme. Esensialisme merupakan sebuah istilah yang menegaskan bahwa pendidikan yang baik dan benar terdiri dari pembelajaran, keterampilan dasar, yakni membaca, menulis, berhitung, seni, dan ilmu pengetahuan. Kesemuanya tadi berguna untuk manusia di masa lalu, dan adanya keyakinan bahwa hal inilah yang besar kemungkinan akan berguna pada kehidupannya di masa yang akan datang, menurut Gutek tahun 1974. Selanjutnya, mengenai landasan filosofis esensialisme. Pertama, landasan ontologis esensialisme. Kaum esensialis mengatakan bahwa dunia ini merupakan tatanan yang tiada celah, demikian pula isinya. Sifat, kehendak, dan cita-cita manusia
harus disesuaikan dengan tatanan alam semesta. Tujuan umum manusia adalah agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Esensialisme didukung oleh dua aliran. Yang pertama, realisme objektif, dan kedua, idealisme objektif. Realisme objektif yaitu berpandangan bahwa alam semesta dan manusia merupakan kenyataan yang dapat dipahami dan teratur sesuai dengan hukum alam. Aliran ini dipengaruhi oleh perkembangan dan hasil dari temuan ilmiah atau ilmu-ilmu alam, terutama fisika. Oke, maksud dari realisme objektif yaitu realisme objektif yang memiliki pandangan yang sistematis mengenai alam dan manusia yang tinggal di dalamnya. Pandangan ini melahirkan ilmu pengetahuan sebagaimana fisika dan ilmu lainnya yang sejenis. Ilmu-ilmu ini memiliki prinsip bahwa setiap aspek dan alam fisika dapat dipahami berdasarkan adanya tata yang tidak bercela. Dengan demikian, berarti suatu kejadian yang paling sederhana pun dapat ditafsirkan menurut hukum alam, salah satunya yaitu dengan hukum gravitasi. Menurut Jalaluddin dan Abdullah tahun 2010. Kedua, idealisme objektif. Idealisme objektif ini berpandangan tentang alam semesta lebih bersifat menyeluruh, meliputi segala sesuatu totalitas alam semesta ini, yang pada hakikatnya adalah jiwa atau spirit. Pandangan tentang makrokosmos atau alam semesta dan mikrokosmos yaitu manusia pribadi menjadi dasar hubungan antara Tuhan dan manusia menurut Sa'dullah tahun 2007. Maksud dari idealisme objektif yaitu mempunyai pandangan yang lebih optimis dibandingkan dengan realisme objektif, dengan landasan pikiran bahwa totalitas dalam alam semesta ini pada hakikatnya adalah jiwa atau spirit. Idealisme menetapkan suatu pendirian bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah nyata. Nah, jadi kesimpulan dari dua aliran ini, dengan memadukan kedua pandangan realisme dan idealisme, berarti landasan ontologis esensialisme bukan hanya berupa hukum alam yang bersifat material, tetapi hukum alam yang keberadaannya juga bersifat rohani. Landasan epistemologis esensialisme. Pribadi manusia adalah refleksi dari Tuhan. Manusia yang mampu menyadari realitas sebagai makrokosmos dan mikrokosmos akan mengetahui pada tingkat apa rasio yang dimiliki dan mampu memikirkan alam semesta ini. Aspek epistemologi yang perlu diperhatikan dalam pendidikan adalah pengetahuan yang hendaknya bersifat ideal dan spiritual yang dapat menuntun kehidupan manusia pada kehidupan yang lebih mulia. Pengetahuan semacam itu tidak semata-mata terikat kepada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi mengutamakan yang bersifat spiritual. Pengetahuan adalah hasil yang dicapai oleh proses di mana subjek dan objek mengadakan pendekatan. Pengetahuan merupakan persatuan subjek dan objek yang bersifat intensif, mendalam, dan intrinsik. Hasilnya adalah perpaduan antara pengamatan, pemikiran, dan kesimpulan dari kemampuan manusia dalam menyerap objek menurut Gutek tahun 1974. Pengetahuan bagi esensialisme merupakan perpaduan antara aliran pengetahuan empirisme dan rasionalisme. Pengetahuan tidak hanya hasil pencerapan indrawi tetapi sekaligus merupakan hasil berpikir dari manusia. Jadi, manusia dapat memproduksi pengetahuan secara tepat dalam ilmu-ilmu alam, biologi, sosial, dan agama. Landasan aksiologis esensialisme. Nilai-nilai dari etika adalah hukum kosmos yang bersifat objektif. Seseorang
Dapat dikatakan baik jika banyak berinteraksi dan melaksanakan hukum yang ada. Berbekal paham idealisme, orang-orang esensialis mengatakan bahwa sikap, tingkah laku, dan ekspresi perasaan mempunyai hubungan dengan kualitas baik dan buruk. Orang yang berpakaian serba formal, seperti dalam upacara atau peristiwa lain yang membutuhkan suasana tenang, haruslah bersikap formal dan teratur. Orang-orang yang berpaham esensialis juga setuju dengan pandangan aliran realisme tentang etika yang menyatakan bahwa semua pengetahuan manusia terletak pada keteraturan lingkup hidupnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa mengenai hal yang baik dan buruk dan keadaan manusia pada umumnya bersandarkan atas keturunan dan lingkungan. Perbuatan seseorang adalah hasil perpaduan yang timbul akibat adanya saling hubungan antara unsur pembawa fisiologis dan pengaruh dari lingkungan itu sendiri, menurut Jalaluddin dan Abdullah, tahun 97. Perbuatan baik manusia tidak hanya ditentukan oleh faktor bawaan, tetapi lingkungan juga dapat mempengaruhinya. Oleh karena itu, faktor lingkungan perlu diperhatikan sehingga seseorang dengan faktor bawaan baik dapat berbuat buruk karena faktor lingkungan yang tidak baik. Pendidikan dalam perspektif esensialisme. Kaum esensialis yakin ada beberapa keahlian yang memberikan kontribusi terhadap kebaikan manusia, di antaranya membaca, menulis, berhitung, serta tindakan sosial yang rasional. Kaum esensialis mengatakan bahwa belajar merupakan pengalaman yang tidak dapat dihalang-halangi, bahkan harus ada dalam diri setiap manusia. Belajar dimulai dari hal-hal yang sederhana, meningkat terus sampai mencapai ke tingkatan yang rumit atau tinggi. Belajar memerlukan ketekunan dan sistem yang terjalin erat satu sama lain, sehingga diperoleh pengetahuan yang utuh dan sistemik. Belajar didefinisikan sebagai jiwa yang berkembang pada dirinya sendiri sebagai substansi spiritual. Jiwa manusia membina dan menciptakan diri sendiri. Jadi, kompetensi membaca, menulis, dan berhitung serta tindakan sosial yang rasional merupakan elemen yang sangat baik dan dibutuhkan dalam kurikulum pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Kurikulum esensialisme ini seperti halnya perennialisme, yaitu kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran, subject matter center. Nah, di sekolah menengah juga diperluas dengan perluasan materi pada matematika, sains, humaniora, bahasa, dan sastra. Setelah menuntaskan pelajaran tersebut, siswa diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, implikasi filsafat pendidikan esensialisme. Pertama, tujuan pendidikan yaitu untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama, serta merupakan suatu kehidupan yang telah teruji oleh waktu dan dikenal semua orang. Selain itu, tujuan pendidikan esensialisme adalah mempersiapkan manusia untuk hidup. Kurikulumnya, kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran. Metode yang digunakan yaitu dengan metode tradisional, menekankan pada inisiatif guru. Terakhir, peranan guru. Guru harus terdidik. Secara moral, ia merupakan orang yang dapat dipercaya dan secara teknis harus memiliki kemahiran dalam mengarahkan proses belajar. Baik, inilah referensi yang saya gunakan dalam membahas aliran filsafat esensialisme. Semoga berguna bagi kita semua. Baiklah, sebelum saya mengakhiri, apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan jangan lupa like,
comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.